Oke, kita lanjut ke lubrikan atau pelincir dan pelicin. Dari namanya bisa kita bayangkan fungsinya apa ya. Jadi ada 3 macam dari lubrikan. Itu ada true lubrikan, ada anti-adherence atau anti-adhesion, ada yang glidan. Kalau yang true lubrikan itu adalah kerja lubrikan yang khususnya dibutuhkan segera setelah kompresi tablet di dalam dye. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Jadi ada dye yang ini ya. Ini ada dye. Dye ini adalah lubang tempat pembentukan tablet. Jadi di sini lubangnya kayak kalau membuat suatu makanan atau suatu jajan-jajan tradisional, itu kan ada cetakannya. Itu yang kita sebut dengan dye kalau di alat keempat tablet. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan punch. Nah, punch ini kalau dari artinya, ini kan bahasa Inggris ya, dari artinya berarti pukulan. Nah, jadi kalau kita membuat jajan tradisional, setelah diisi lubang dye itu, maka harus kita berikan pukulan di situ atau tekanan supaya dapat memadatkan isi dari lubang itu. Nah, jadi di alat keempat tablet juga ada yang namanya punch. Nah, punch-nya di dalam keempat tablet itu ada punch atas, ada punch bawah. Jadi pukulannya ada dari bawah lubang, ada dari atas lubang. Jadi nanti saat digempa, kedua lubang ini akan saling memberikan tekanan sehingga memberikan padatan dari bahan yang ada di dalam lubang dye itu lebih keras gitu, lebih memadat. Oke, setelah kita tahu dye atau punch ini, maka kita balik lagi ke lubrikan. Jadi lubrikan ini untuk mereduksi friksi antara bagian dari dinding dye dan tepi tablet pada proses pengeluaran tablet. Nah, jadi saat diberi tekanan, maka tablet ini harus memiliki kemampuan untuk dapat dikeluarkan dari lubang dye. Nanti bisa kita lanjutkan dari ilustrasi alat keempat tablet ya. Jadi ya kita ilustrasikan dulu dari bentuk jajanan tradisional. Jadi setelah diberikan tekanan pada lubang cetakan, jajan yang sudah dibentuk itu harus mampu untuk dikeluarkan dari lubang cetakannya. Nah, sama seperti tablet ini, jadi nanti saat dikeluarkan tidak boleh ada yang menempel di dinding dye itu, di permukaan dye. Nah, yang berfungsi di sini adalah lubrikan. Jadi lubrikan ini yang mengcover bahan-bahan dari tablet itu supaya tidak menempel di permukaan dye. Kemudian kita lanjut ke anti-adherent. Nah, anti-adherent ini untuk mencegah terjadinya sticking. Jadi sticking itu maksudnya juga sama dengan lubrikan. Jadi mencegah supaya tidak ada penempelan gitu. Nah, takutnya nanti ternyata ada bagian tablet yang nempel di dinding punch, ada juga yang menempel di dinding dye. Nah, ini takutnya nanti kalau misalkan ternyata adanya penempelan ini bisa menyebabkan perbedaan dosis dari setiap tablet yang signifikan. Nah, jadi ini biasanya anti-adherent ini biasanya bermanfaat untuk formulasi tablet yang mengalami kecenderungan mudah mengalami picking. Nah, jadi picking itu maksudnya penempelan tadi ya. Contohnya adalah multivitamin. Biasanya yang mengandung banyak vitamin E. Nah, itu kadang agak sulit untuk mengeluarkan dari lubang dye. Kemudian ada yang dinamakan glidan. Jadi glidan ini untuk memperbaiki interaksi antar partikel. Jadi perbedaannya antara glidan dengan yang dua ini, true lubrikan sama anti-adherent. Kalau glidan ini untuk mencegah
interaksi antar partikel yang sama. Maksudnya adalah granul dengan granul, serbuk dengan serbuk gitu. Jadi kalau partikelnya sama, yang memperbaiki interaksinya atau yang mencegah interaksinya itu adalah glidan. Kemudian yang tadi yang terlubrikan sama yang anti-adheran kan yang mencegah interaksi antar partikel yang berbeda, misalkan dari komponen tablet dengan permukaan pada alat gempa. Jadi glidan ini sangat berfungsi untuk memperbaiki sifat alir dari komponen granul atau serbuk. Jadi maksudnya dari alat gempa tablet tersebut ada yang disebut dengan hopper. Jadi hopper ini kayak semacam corong, di mana corong ini tempat kita masukkan campuran granul atau serbuknya, dan harus dipastikan granul atau serbuk ini dapat mengalir bebas mengisi lubang die. Tuh. Jadi kalau misalkan ternyata granul atau serbuk itu ada interaksi dengan permukaan hopper, maka ditakutkan nanti tidak bisa mengalir dengan bebas masuk ke lubang die, dan ini mempengaruhi bobot dari tablet. Nah, kalau bobot dari tablet sudah bervariasi, maka akan mempengaruhi dosis. Nah, yang biasa digunakan ada magnesium stearat, kemudian ada stearat acid atau asam stearat, ada koloidal silika, ada juga talkum. Nah, yang biasa digunakan sebagai lubrikan itu ada kombinasi, misalkan magnesium stearat dengan talkum, atau asam stearat dengan magnesium stearat, atau kalsium dengan koloidal silikal. Nah, untuk kombinasinya itu kita lihat dari sifat lubrikannya. Kalau bisa di dalam satu tablet komponen dari lubrikannya itu memenuhi ketiga dari sifat ini, ada true lubrikan, anti-adheran, kemudian glidan. Di setiap bahan itu memiliki gaya true lubrikannya lebih bagus, atau anti-adherannya lebih bagus, atau glidannya lebih bagus. Jadi hanya beberapa sisi yang bagus gitu. Makanya ada tujuannya untuk dikombinasikan. Nah, misalkan pada magnesium stearat ternyata bagus di true lubrikan, sangat bagus dan bagus di anti-adheran, tapi ternyata di aktivitas glidannya jelek. Nah, untuk menutupi ini kita cari bahan yang aktivitas glidannya lebih bagus, misalkan koloidal silikal atau ada talkum nih. Jadi bisa kita kombinasikan antara magnesium stearat dengan koloidal silikal atau magnesium stearat dengan talkum. Nah, seperti itu cara kombinasinya. Biasanya sangat jarang kita lihat komponen tablet yang lubrikannya hanya satu atau yang tunggal. Jadi alasannya ya ini, kalau bisa memenuhi ketiga aktivitas ini. Kemudian lubrikan itu terdapat dua jenis, ada yang insoluble atau hidrofobik, ada yang soluble hidrofilik. Nah, jadi ini contoh bahan-bahannya, ada banyak lagi bukan hanya di slide ini. Jadi kita bisa memilih keduanya, hanya saja kita harus pertimbangkan, misalkan kalau dia hidrofobik atau dia tidak takut air, berarti kita pertimbangkan apakah nanti akan sangat mempengaruhi pada proses disolusinya atau tidak. Kalau yang hidrofilik juga gitu, harus kita pertimbangkan, walaupun disolusinya mungkin tidak akan terganggu oleh adanya lubrikan yang soluble, tetapi kita harus mempertimbangkan takutnya nanti ternyata tablet itu mudah lembab atau mudah basah karena ada hidrofilik di sini. Bisa jadi nanti hidrogen yang ada di udara itu bisa terikat oleh lubrikan ini, jadi lebih basah gitu. Kemudian lubrikan ini bekerja di permukaan luar komponen. Jadi biasanya dalam granulasi lubrikan ini kita tidak jadikan granul, kita tidak jadikan bahan internal. Jadi lubrikan ini masuk dalam bahan eksternal karena kerjanya di luar. Nah, kalau dijadikan internal, maka ini tidak akan berarti lubrikan ini, karena dia tidak berfungsi untuk di dalam tablet. Jadi dia hanya berfungsi di permukaan luar komponen tabletnya.
Kemudian perlu dilihat lagi apakah ada ternyata incompatible dengan beberapa bahan obat lainnya. Nah, biasanya nih, salah satu contohnya adalah lubrikan yang alkalin metal stearat. Jadi ini ternyata tidak kompatibel dengan aspirin dan asam ascorbat. Jadi kita perlu menggali banyak informasi dahulu, baru kita bisa menentukan komponen apa saja yang menyusun tablet itu. Nah, ini contoh bentuk kristal dari magnesium stearat, kemudian ada campuran asam valnitat dengan stearat, itu yang kita sebut dengan asam stearat. Jadi untuk konsentrasi masing-masing bahan itu sangat harus diperhatikan, karena terlalu banyak juga tidak boleh, terlalu sedikit juga tidak boleh. Kemudian ini contoh-contohnya, misalkan talkum ya, salah satu aja talkum. Ini digunakan sebagai glidan dengan konsentrasi 5-30% bobot per bobot. Nah, ini karena talkum ini berbentuk padat, jadi di sini kita pakai bobot per bobot. Dan pastinya harus dipastikan nih non toksik, apalagi untuk yang oral. Nah, jadi harus kita tahu sifat-sifat dari komponen itu yang secara khususnya apa. Nah, ini salah satu contoh dari suatu research. Ternyata penambahan glidan itu ternyata dapat menurunkan kecepatan alir dari suatu granul atau serbuk. Nah, jadi ini adalah konsentrasi dari glidan, kemudian ini adalah kecepatan alir dari serbuk atau granul. Nah, jadi ternyata konsentrasi yang maksimal dari glidan mikrokristal selulose ini atau MCC, kita sebut MCC, ini ternyata berada di antara 0,2 sampai 0,4. Nah, ini ternyata sifat alirnya lebih bagus. Tapi kalau di atas dari misalkan di sini 0,3, ternyata dapat menurunkan kecepatan alirnya. Oke, kemudian eksipien lain yang mendukung itu ada preservatif, tapi ini jarang kita gunakan karena tidak ada komponen air. Jadi kalau ada komponen air itu lebih memungkinkan terjadinya kontaminasi dari mikroba, jadi membutuhkan preservatif. Tapi kalau tidak ada kontaminasi, kalau tidak ada komponen air, maka preservatif ini menjadi pilihan. Kemudian ada film former, ini biasanya kita gunakan untuk yang salut. Kemudian ada adsorben, jadi adsorben ini untuk meningkatkan kekompakannya saja. Jadi kalau misalkan sudah cukup ya nggak perlu lagi pakai adsorben. Tapi adsorben ini biasanya untuk menghomogenkan warna. Jadi jangan sampai nanti warnanya ternyata setiap tablet itu warnanya berbeda. Jadi itu dapat menurunkan estetikanya. Kita gunakan adsorben supaya warnanya itu merata. Kemudian ada sweetening atau perasa atau pemanis. Nah, ini biasanya untuk tablet-tablet hisap atau tablet yang memang ditunjukkan untuk children, untuk anak-anak. Kemudian coloring, nah ini untuk meningkatkan estetikanya saja, atau untuk membedakan dosisnya, misalkan dengan merek yang sama, kemudian dosisnya ternyata berbeda. Nah, ini bisa kita gunakan perbedaan warna. Kemudian di sini ada surface active agent, tapi ini sangat jarang digunakan, jadi ini termasuk surfaktan.